Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke chapter kedua ya, yaitu konsep dasar pajak penghasilan. Pertama, untuk diketahui tentang konsep dasar pajak penghasilan yaitu subjek pajaknya. Itu ada 4. Pertama yaitu orang pribadi, kedua adalah warisan yang belum terbagi, ketiga adalah badan atau perusahaan, keempat adalah BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, pertama, apa itu subjek pajak orang pribadi? Yaitu seseorang pribadi yang tanpa ada batasan tempat tinggal atau tempat kedudukannya. Seorang pengusaha tentunya karena orang pribadi maka usahanya adalah usaha perorangan. Ketiga, seseorang yang statusnya menjadi karyawan. Keempat, seseorang pribadi yang profesional atau memiliki tenaga keahlian atau pekerjaan bebas seperti dokter, akuntan, pengacara, konsultan, arsitek, notaris, penilai, aktuaris. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan warisan yang belum dibagi? Yaitu merupakan satu kesatuan yang menggantikan yang berhak atau ahli waris dan tetap harus membayar pajak meskipun warisan belum dibagi kepada yang berhak. Contohnya seperti ini, ayah saya seorang WP OP yang memiliki usaha bengkel dan memiliki beberapa kontrakan. Setelah ayah saya meninggal, maka sebelum warisan usaha bengkel dan kontrakan itu dibagi kepada ahli warisnya atau kepada anaknya, maka pajak penghasilan atas usaha tersebut itu merupakan harus dibayar. Jadi warisan atas usaha tetap harus dibayarkan oleh pengelolanya, siapapun yang mengelola. Dan yang keempat, apa itu subjek pajak badan? Sekumpulan orang atau kumpulan modal sebagai satu kesatuan baik melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Contohnya PT, CV, firma, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, dan lembaga usaha lainnya. Dan yang keempat adalah BUT atau bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan untuk subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Ini artinya seorang WNA warga negara asing yang telah membuka cabang atau kantor perwakilan di Indonesia. Itu yang namanya BUT. Contohnya pabrik perusahaan Nestle itu punya perusahaan berasal dari Swiss, membuka cabang di Indonesia. Contoh lagi PT Astra, itu adalah perusahaan milik Jepang. PT Astra membuka cabang di Indonesia. Terus lagi PT Danone, yaitu meliputi Oreo, pabrik Aqua itu milik PT Danone, di mana pemiliknya dari Perancis. Dia membuka usaha di Indonesia, itu namanya BUT. Jadi perusahaan punya orang asing yang membuka cabang atau kantor perwakilan di Indonesia. Jenis subjek pajak ada 2. Pertama, subjek pajak dalam negeri, dan yang kedua adalah subjek pajak luar negeri. Untuk subjek pajak dalam negeri itu ada 3 kriteria. Pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau OP yang berada di Indonesia. Jadi seorang orang pribadi yang bertempat tinggal selama
180 hari dalam setahun itu berturut-turut, itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Atau orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari, namun dia sudah berniat tinggal di Indonesia, itu sudah masuk ke subjek pajak dalam negeri. Dan yang kedua, badan atau perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, warisan yang belum terbagi satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Jadi suatu usaha yang ditinggal meninggal oleh pemiliknya, sebelum itu dibagi ke hak warisnya, maka siapapun pengelolanya, usaha tersebut tetap harus membayar pajak. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif dalam negeri. Seseorang subjektif yang dalam negeri yang memiliki kewajiban membayar pajak itu dimulai kapan? Nah, untuk wajib pajak orang pribadi itu memiliki kewajiban pajak itu yaitu pada saat seseorang dilahirkan di Indonesia atau dilahirkan di luar negeri namun pindah ke Indonesia walaupun belum 183 hari tinggal di Indonesia, orang tuanya sudah berniat bertempat tinggal di Indonesia, sudah memiliki kewajiban membayar pajak tentunya dengan kriteria sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam hukum perpajakan. Dan untuk wajib pajak badan, kapan? Tentunya pada saat badan atau perusahaan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Maka saat timbulnya, terus yang ketiga yaitu pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Artinya yaitu tadi, bahwa suatu usaha yang ditinggalkan oleh pemiliknya, tetap usaha itu harus membayar pajak. Terus kapan kewajiban pajak untuk subjektif dalam negeri itu akan berakhir? Untuk wajib pajak orang pribadi, pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia, maka berakhirlah kewajiban pajaknya. Atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, artinya dia pindah kewarganegaraan menjadi WNA negara lain, contohnya Anggun C. Sasmi, tahu ya, dia udah pindah kewarganegaraan menjadi WNA Perancis ya. Selanjutnya, kalau badan atau perusahaan pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia, artinya dia sudah pindah ke luar negeri. Dan yang ketiga yaitu pada saat warisan selesai dibagi, yaitu suatu usaha yang ditinggal pemiliknya meninggal telah dibagikan kepada hak warisnya, maka kewajiban pajak penghasilan usaha tersebut atas nama pemilik yang sudah meninggal selesai. Selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri. Kriterianya adalah pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Artinya orang luar negeri yang bertempat kedudukan yang lagi di Indonesia kurang dari 183 hari dalam setahunnya. Dan apabila badan itu tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kedua, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT, bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi subjek pajak luar negeri pemilik dari usaha perusahaan asing yang ada di Indonesia.
Contohnya itu pemilik Nestle, Mister siapa gitu ya. Nah, itu merupakan subjek pajak luar negeri. Dan yang ketiga, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ini artinya orang luar negeri yang memiliki penghasilan yang bukan dari mendirikan cabang perusahaan atau perwakilan miliknya, namun dia memiliki penghasilan lain, misalnya jasa sewa alat berat, misalnya dia menerima penghasilan dari Indonesia menjadi konsultan di Indonesia, begitu ya. Selanjutnya, apa saja kriteria yang bukan merupakan subjek pajak? Pertama, badan perwakilan negara asing atau kantor kedutaan, dan pokoknya yang bukan subjek pajak itu yaitu orang yang bertugas, yang datang Indonesia yang bertugas kenegaraan. Bertugas kenegaraan dan dia tidak menerima penghasilan dari kegiatan usaha lainnya selain daripada dia sebagai diplomatik gitu ya, urusan kenegaraan. Nah gitu. Dan dia statusnya orang WNA datang ke Indonesia untuk urusan kenegaraan, bukan untuk kegiatan yang lain dan menerima penghasilan lainnya. Begitu ya. Selanjutnya, penentuan penghasilan sebagai objek pajak. Penghasilan itu ada 2 kriteria. Pertama yaitu penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3. Artinya penghasilan ini tidak dikenakan pajak. Dan yang kedua adalah taxable income. Pasal 4 ayat 1, artinya ini merupakan penghasilan yang kena pajak. Penghasilan yang kena pajak itu dibagi 2. Pertama, objek pajak penghasilan final berdasarkan pasal 4 ayat 2, artinya pajak penghasilan yang sudah dibayar atau yang sudah dipotong oleh pihak lain sehingga di dalam perhitungan SPT tahunan tidak dapat diperhitungkan kembali. Sedangkan untuk objek pajak penghasilan non-final, ini adalah seluruh objek penghasilan baik yang sudah dipotong maupun oleh pihak lain, penghasilan yang sudah dibayar ataupun belum, itu dapat diperhitungkan kembali dalam perhitungan SPT tahunan. Wajib pajak itu mempunyai kewajiban pajak subjektif dan objektif. Dan seorang wajib pajak itu dapat sebagai posisinya pemungut pajak dan juga sebagai pemotong pajak atau disebut withholding against ya.